Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astia Zahra dengan NIM 22110402244 dari kelas 2 PAIF. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu peta konsep dari filsafat ilmu fenomenologi, positivisme, dan postpositivisme. Yang pertama, kalian harus mengetahui apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah suatu studi filsafat yang objek materianya berupa ilmu pengetahuan dan merupakan cara berpikir tentang etika, pemikiran, keadaan, waktu, makna, dan nilai. Pertama, di sini saya akan membahas tentang filsafat fenomenologi. Fenomenologi dapat diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari individu secara objektif, merasakan dan pengalaman serta memberikan makna dalam fenomena tersebut. Di sini ada fenomena dan nomena. Fenomena adalah kejadian atau peristiwa yang dapat diamati dan sudah pasti terjadi. Kemudian ada nomena. Nomena adalah suatu yang mustahil diakses karena manusia itu memahami suatu menggunakan perspektif dirinya sendiri. Konsep ontologi menurut fenomenologi. Objek telaah ontologi adalah yang ada, tidak terikat pada suatu perwujudan tertentu. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan, meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Pengetahuan manusia adalah titik tolak kemajuan filsafat untuk membina filsafat yang kukuh tentang semesta dan dunia. Maka sumber-sumber pemikiran manusia, kriteria dan nilai-nilai ditetapkan, tidaklah mungkin melakukan studi apapun bagaimanapun bentuknya. Kemudian yang kedua yaitu konsep epistemologi. Konsep epistemologi itu membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat memberikan pengetahuan yang benar. Pada kriterianya, objek telaah epistemologi ini adalah mempertanyakan bagaimana suatu datang, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita bedakan dengan lainnya. Jadi, dengan situasi dan kondisi serta mengenai suatu hal yang terjadi. Epistemologi dari metode keilmuan akan lebih mudah jelas apabila mengarah pada langkah-langkah proses berpikir yang diatur dalam kerangka dasar prosedur, yaitu sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Yang ketiga, penyusunan atau klarifikasi data. Yang keempat, perumusan hipotesis. Yang kelima, reduksi dan hipotesis. Yang keenam, tes pengujian kebenaran. Ketiga yaitu konsep aksiologi menurut fenomenologi. Konsep aksiologi meliputi nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pembenaran makna terhadap kebenaran atau kenyataan, sebagaimana dijumpai dalam kehidupan manusia yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, simbolik, fisik, dan material. Yang kedua, saya akan membahas tentang filsafat positivisme. Positivisme itu apa sih? Positivisme itu merupakan suatu aliran filsafat yang berpangkal pada suatu yang pasti, faktual, nyata, berdasarkan data empiris. Ciri-ciri positivisme yaitu berbasis nilai atau objektif. Yang kedua, fenomenalisme. Yang ketiga, normalisme. Yang keempat, redukalisme atau pengamatan yang bisa dikaji. Kelima yaitu naturalisme berdasarkan hukum alam. Yang keenam, mekanisme semua gejala alam dapat dijelaskan. Di sini ada 3 konsep: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Seperti halnya tadi tentang fenomenalisme. Positivisme juga mempunyai 3 konsep. Konsep ontologi yang pertama itu merupakan salah satu di antara lapangan-lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas 2 disiplin ilmu secara bersamaan, yaitu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalat.
persoalan ontologis yang muncul, kemudian itu bagaimana sih memadukan antara pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan sakral dengan terdapat dalam fikih muamalat. Yang kedua yaitu konsep epistemologis, merupakan bagaimana proses mendapatkan ilmu. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan tidak cukup dengan rasionalisme ataupun dengan empirisme, tetapi dengan memadukan keduanya agar menjadi kesatuan dan saling melengkapi. Yang ketiga yaitu konsep aksiologi. Konsep aksiologi merupakan pendekatan aksi yang diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu serta untuk mengatasi persoalan-persoalan. Penerapan filsafat ilmu positivisme dan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dalam kehidupan bernegara, khususnya negara yang menganut paham negara kesejahteraan, lahir berbagai aturan hukum yang dijadikan sebagai dasar pemerintahan. Kelemahan-kelemahan adanya jaminan hukum dan masyarakat mudah untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Pemerintah dengan tegas bertindak sesuai dengan undang-undang dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan terhadap suatu kasus konkret. Yang ketiga yaitu terakhir, saya akan menjelaskan tentang filsafat pospositivisme. Pospositivisme merupakan perbaikan dari positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti saja. Dari sisi lain, satu sisi positivisme sependapat dengan positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sebagai hukum alam. Di sini ada 3 konsep pospositivisme, yaitu ontologi. Ontologi membahas hakikat atau realitas dari ilmu sendiri. Penerapan ontologi ilmu dalam praktik ilmiah dapat melibatkan klarifikasi tentang apa yang menjadi objek kajian dan batasan yang mengatur penelitian. Misalnya, dalam ilmu biologi, ontologi ilmu mungkin akan membahas organisme dan hidup dianggap sebagai entitas nyata. Yang kedua yaitu konsep epistemologi, membahas tentang sifat pengetahuan ilmiah. Misalnya, epistemologi dan mempertimbangkan metode eksperimen yang valid atau nyata dan penggunaan matematika sebagai pemodelan. Yang ketiga yaitu konsep aksiologis, membahas tentang nilai-nilai yang melekat dalam ilmu dan bagaimana nilai tersebut mempengaruhi penelitian dan praktik ilmiah. Penerapan aksiologi ilmu dalam praktik ilmiah akan melibatkan pertimbangan etika dalam melaksanakan penelitian, pengakuan terhadap kerentanan dan hak-hak penelitian, implikasi sosial, lingkungan, dan hasil penelitian tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf, itu penjelasan dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.